Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elia Chandra Triana dari S1 Manajemen Unsia. Di sini saya akan mempresentasikan terkait komunikasi dalam organisasi. Nah, komunikasi menjadi penghubung antar manusia, kelompok, dan struktur organisasi. Dalam organisasi, komunikasi bukan sekadar bertukar pesan. Komunikasi menentukan bagaimana informasi dipahami, pekerjaan dikoordinasikan, konflik dikelola, dan keputusan dijalankan. Di sini ada 4 poin yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah pengertian, yaitu definisi komunikasi dan komunikasi organisasi menurut para ahli. Yang kedua yaitu proses terdiri dari pengirim, encoding, pesan, saluran, decoding, penerima, dan feedback. Yang ketiga yaitu efektivitas yang terdiri dari umpan balik, empati, bahasa sederhana, timing, dan mendengarkan. Yang keempat yaitu hambatan yang terdiri dari noise, penyaringan, tekanan waktu, bahasa, budaya, dan beban informasi. Nah, apa sih komunikasi organisasi? Komunikasi adalah proses penyampaian, pertukaran, dan penafsiran informasi. Beberapa definisi menekankan bahwa komunikasi selalu melibatkan pengirim, penerima, pesan, media, dan pemaknaan. McShane dan Glino menyampaikan bahwa komunikasi adalah penyampaian atau pertukaran informasi dari pengirim kepada penerima, baik lisan, tertulis, maupun menggunakan alat komunikasi. Sedangkan Laswell mengatakan bahwa komunikasi adalah who says what, to whom, with what, channel, and with what effect. Yang ketiga yaitu false, mengartikan bahwa komunikasi organisasi terjadi ketika pesan dipertunjukkan dan ditafsirkan di antara unit-unit komunikasi. Makna utamanya adalah komunikasi dianggap berhasil apabila pesan yang dikirim dapat ditafsirkan secara tepat oleh penerima. Kemudian terkait proses komunikasi. Model komunikasi membantu kita melihat di mana pesan bisa berhasil atau gagal. Komunikasi ini dapat melalui beberapa tahapan. Yang pertama di pengirim, kemudian dari pengirim dilanjutkan menjadi encoding. Encoding menjadi pesan, pesan melalui saluran, kemudian di decoding, dan sampai ke penerima. Kemudian penerima akan memberikan feedback atau umpan balik. Gangguan atau noise dapat muncul pada setiap tahap, seperti pesan tidak jelas, saluran terganggu, bahasa yang berbeda, atau penerima menafsirkan secara keliru. Yang selanjutnya yaitu tingkatan dan variabel komunikasi. Komunikasi dapat dilihat pada level individu, kelompok, dan organisasi. Komunikasi antar individu merupakan hubungan langsung antar pegawai, misalnya instruksi, koordinasi, atau diskusi pekerjaan. Kemudian ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok dipengaruhi kesempatan interaksi, status, dan kepaduan anggota kelompok. Yang ketiga yaitu komunikasi organisasi. Itu mengintegrasikan, mengkoordinasikan, dan mengarahkan aktivitas berbagai bagian. Nah, variabel yang memengaruhi komunikasi kelompok ada 3. Yang pertama itu kesempatan berinteraksi, seperti jarak, waktu kerja, tempat duduk, dan suasana kerja. Yang kedua yaitu status. Anggota cenderung lebih banyak berkomunikasi dengan pihak yang statusnya lebih tinggi. Yang ketiga yaitu kepaduan. Semakin kompak kelompok, maka semakin lancar dan menyenangkan komunikasinya. Kemudian ada aliran komunikasi formal. Struktur organisasi mengatur arah aliran informasi agar koordinasi lebih tertib. Arah komunikasinya di organisasi ada eh, 3, yaitu horizontal, ke bawah, diagonal, dan juga ke atas. Maaf, ada 4. Downward, yaitu bisa disebut sebagai instruksi, kemudian upward, atau ke atas, bisa disebut sebagai umpan balik, kemudian horizontal, yaitu koordinasi setara, dan juga diagonal, yaitu lintas level dan fungsi. Kemudian membangun komunikasi yang efektif. Efektif berarti pesan dipahami, ditanggapi, dan menghasilkan tindakan yang sesuai. Komunikasi yang efektif meliputi 6 unsur. Yang pertama yaitu umpan balik. Pastikan pesan diterima dan dipahami. Yang kedua, empati. Pahami sudut pandang penerima. Yang ketiga yaitu bahasa yang sederhana. Gunakan kata yang jelas dan tidak berbelit. Yang keempat yaitu waktu tepat. Sampaikan pesan pada momen yang sesuai. Kemudian mendengarkan. Fokus pada isi, bukan hanya menunggu giliran bicara. Kemudian yang terakhir adalah arus informasi. Kita harus mengatur jumlah informasi agar tidak berlebihan. Kunci praktis untuk membangun komunikasi efektif yaitu menuntut kejelasan pesan sekaligus kepekaan terhadap penerima.
Kemudian ada hambatan komunikasi. Hambatan ini dapat muncul dari individu, kelompok, budaya, media, maupun beban informasi. Nah, hambatan utamanya ada seperti menilai sumber pesan secara subjektif, kemudian penyaringan atau manipulasi informasi, kemudian tekanan waktu dan terburu-buru, kemudian ada mendengarkan secara selektif, perbedaan bahasa dan kerangka acuan, dan juga beban komunikasi yang berlebihan. Kemudian ada noise. Noise ini ada tiga. Yang pertama ada physical noise, yaitu gangguan fisik seperti suara, ruangan bising, atau kualitas media yang buruk. Yang kedua yaitu semantic noise, yaitu perbedaan makna karena istilah, bahasa, atau pemahaman yang tidak sama. Kemudian yang terakhir yaitu cultural barrier, yaitu perbedaan budaya, gaya pribadi, dan pemahaman audiens dapat menghambat pesan. Nah, di sini ada studi kasus untuk pemimpin yang menghadapi masalah komunikasi. Ketika komunikasi buruk, produktivitas dan kenyamanan kerja dapat terganggu. Nah, apa sih langkah yang dapat diambil oleh seorang pimpinan? Yaitu yang pertama, bisa mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Cari sumber miskomunikasi seperti pesan, saluran, hubungan, atau budaya kerja. Yang kedua, membuka ruang dialog. Dengarkan pegawai, kumpulkan feedback, dan hindari menyalahkan satu pihak. Yang ketiga, perjelas prosedur komunikasi. Tentukan media, alur eskalasi, serta standar penyampaian informasi kerja. Langkah yang keempat, yaitu evaluasi dan tindak lanjut. Pantau perubahan perilaku komunikasi dan dampaknya pada produktivitas. Seorang pemimpin perlu menjadi fasilitator komunikasi, memperjelas pesan, menjaga suasana dialog, dan memastikan feedback berjalan dua arah. Nah, kesimpulan dari materi komunikasi dalam organisasi, komunikasi adalah fondasi koordinasi kepemimpinan dan keproduktivitas organisasi. Pesan utama yang dapat kita ambil yaitu komunikasi adalah proses. Ada pengirim, pesan, saluran, penerima, decoding, feedback, dan juga kemungkinan noise. Yang kedua, struktur memengaruhi aliran. Informasi bergerak ke bawah, ke atas, horizontal, dan diagonal sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kemudian yang terakhir, efektivitas perlu dikelola seperti umpan balik, empati, bahasa sederhana, waktu tepat, dan mendengarkan harus dibiasakan. Sekian presentasi saya. Apabila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.